isu yang lain lah ya, gosip-gosip yang lain. Masalah Kalteng Putra. Sebelum ada isu tentang Kalteng Putra, sebenarnya 28 klub itu pada waktu owners meeting pertama kita sudah memberikan beberapa guideline ya, karena liga ini punya mungkin teman-teman juga mengikuti demikian ketatnya komunikasi kita dengan Liga 2 kaitannya dengan kontribusi, sistem dan sebagainya ya. Nah, intinya liga ini kan memang mau naik kelas, sehingga bukan hanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi atensi dari semua pihak yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu misalnya ada beberapa kejadian tunggakan klub ya di masa yang lalu ya, kita membuat dokumentasi surat kita berikan kepada mereka sebelum ini selesai ya, maka klub tidak diizinkan untuk istilahnya melakukan kompetisi kecuali masih dalam tahap penyelesaian di NDRC, dan itu pun angka kewajibannya kita lock ya. Misalnya kewajiban yang lalu mungkin implicitnya seperti Kalteng ya, itu hampir 300 juta, langsung kita lock kontribusinya ya kan, sambil ada penyelesaian dari NDRC. Nah, NDRC itu November kemarin udah selesai khusus kasus yang lalu, dan ada beberapa klub udah selesai, kemudian itu kita udah selesaikan semua. Nah, sekarang timbul lagi masalah yang baru, salah satunya adalah Kalteng Putra. Nah, 3 pertandingan sebelumnya kita udah mendengar ada gosip ada kesepakatan, bahkan kesepakatannya itu pun juga sudah bocor ke kita, akan ada mogok dan sebagainya. Nah, pada posisi itu kita juga langsung berkomunikasi sama Kalteng ya, bahwa kalau mogok, kalau mengundurkan diri konsekuensinya apa, kalau mogok konsekuensinya apa gitu. Nah, kaitannya dengan aspek bisnis, jika mengundurkan diri kan harus mengganti semua apa yang sudah dirasakan, properti itu adalah milik kita. Nah, kalau istilahnya mogoknya itu sampai di mana, ranahnya ada di komdis dan sebagainya. Nah, Kalteng sudah paham situasi itu. Nah, saya memang pada posisi kita di liga nggak paham juga seperti apa yang ada menjadi kesulitan dari Kalteng, sebagai Kalteng. 2 hari yang lalu, kemarin kita juga harusnya minggu lalu pada waktu gonjang ganjing Kalteng mundur, mogok nggak mau main pemainnya, kita juga udah banyak dikomunikasikan, dimintakan sama pemain-pemain. Kemarin APPI udah audiensi sama kita ya, menyampaikan draft ya, tunggakan utamanya adalah masalah Kalteng. Jadi kita pilih dulu nih, Kalteng yang lalu aman, selesai. Kalteng yang akan datang, ini masalahnya menurut catatan kita lumayan dan sangat besar, karena rata-rata klub Liga 2 itu punya kontrak maksimal itu setelah kompetisi selesai, itu juga asistensi kita ya. Kita udah kasih guideline kalau memang mau clear kontraknya kira-kira Maret, paling lama April ya. Kontrak yang dilakukan oleh Kalteng ini sampai bulan Mei gitu. Mungkin pandangan kita ini tidak maksud untuk mendahului, karena memang pemain-pemainnya banyak pemain yang kualitas Liga 1, mungkin mau diikat lebih panjang dengan persiapan untuk masuk ke Liga 1. Pandangan kita seperti itu, sehingga kenapa tadi saya bilang jumlahnya juga sangat besar gitu. Tunggakan yang selama ini ada kisaran cuma 300 jutaan, ini baru 2 bulan aja udah lebih dari itu, bahkan 3 kalinya gitu. Bagaimana kalau ada kewajiban bulan Maret, April, Mei ya kan? Sementara klubnya sudah di bawah ya. Nah, dari perspektif liga
kita hanya bisa mengasistensi ke APPI kemarin dan juga CQ kepada pemain-pemain itu yang kontribusi Januari, Februari, Maret itu pasti kita lakukan. Tapi itu nilainya mungkin cuma 20% dari kewajiban totalnya gitu. Nah itu fakta yang ada. Kemudian silakan saja berkomunikasi dan menurut saya ini harus dilakukan audiensi kepada PSSI, terutama Komdis ya, karena di luar daripada kewajiban-kewajiban tadi pihak Kalteng sendiri juga pasang kuda-kuda, ya, pasang kuda-kuda melaporkan ke kepolisian. Saya bilang sama APPI bahwa kita nggak masuk dalam ranah pikiran kita hukum positif itu. Yang ada dalam kita adalah hukum sepak bola. Kalau kaitannya dengan pelanggaran Kalteng, adanya di Komdis. Kalau terhadap kewajiban, ya sesuai dengan regulasi, ya kita udah melakukan beberapa komunikasi dan bahkan ada reinforcement terhadap kaitannya kita tahan. Jadi klub itu pada posisi ya dia memang udah kita sepakati gitu. Jadi kalau nanti NDRC-nya selesai, ya kita balikin. Gitu. Semasa itu belum selesai, kalau memang rupiah tunggakannya itu katakanlah misalnya 200-300 juta, ya kita lock senilai itu. Nah yang repot ini yang degradasi, yang macam Kalteng ini. Saya juga nggak punya, kita juga nggak punya jalan yang lebih mulus gitu untuk menyelesaikan itu. Karena dia ada di Liga 3 ya. Kalau nanti dia Liga 2, masih tetap Liga 2, nanti ketemu lagi musim depan gitu. Pak, itu sih. Ya. Ada solusi lain Pak. Sedangkan klub aja kan kebiasaannya itu kan dia baru mau bayar karena yang tunggak-tunggak itu kan nunggu kontribusinya baru turun baru dibayar gitu. Apa ada solusi kan klub keras dulu itu ini kan preserial ya, kalau juga kayak gitu kan dia nunggu dulu mau bayar karena nunggu dulu. Ada solusi lain kan klub mau kayak seperti itu kan? Iya, sebenarnya satu-satu lah ya. Di Liga baru musim ini kita melakukan satu pembenahan kaitannya dengan kapitalisasi kapitalisasi kepemilikan saham di Liga. Ya, dulu itu ya Liga 1 itu sebagai pemegang saham 99%, hanya modal setor dari akte itu cuma 50 juta. Sekarang 36 miliar. Jadi masing-masing klub itu harus menyetorkan hak dari persentase saham yang ada di akte itu senilai 2 miliar. Nah, Liga 1 ini akan kita terus tingkatkan. Musim ini kita akan berencana juga akan meningkatkan. Nah, yang di Liga 2 ini kita juga lagi sedang membuat formulasi supaya sama seperti yang dilakukan di Liga 1. Nah, dengan begitu klub itu bukan datang dan pergi, tapi dia juga punya kewajiban dan dia juga istilahnya kasarannya itu punya bukan hanya moral obligation, tapi moral of financial kepada industri sepak bola kita. Sehingga besok-besok itu sekurang-kurangnya kalau terus meningkat, nggak ada lagi kewajiban yang istilahnya tertunggak seperti sekarang ini. Ya kan, ketika klub itu barangkali degradasi, maka klub ini mungkin punya kewajiban, kan dia masih punya saham, ya setoran modal kasarannya di Liga. Nah begitu klub yang kemarin kita udah sampaikan lagi juga pada waktu 12 besar dan 16 besar kita udah ingatkan, klub yang akan promosi satu mempersiapkan untuk setoran modal 3 miliar, satu untuk setoran modal senilai 2 miliar, kemudian 1 miliarnya menggantikan LED. Jadi klub yang baru pun besok pasti ada LED-nya gitu. Nah, tahun-tahun berikutnya juga akan terus kita tingkatkan setoran-setoran itu, ya kan? Juga klub itu juga jadi punya sense of belonging, kemudian juga punya tanggung jawab untuk meng-create
sumber-sumber income dari revenue yang ada untuk disisihkan ke sana. Ya, pandangan saya harusnya ya ke depan itu mungkin bisa sampai 10 miliar, 15 miliar. Jadi klub yang hanya punya uang barangkali Liga 2 kalau nantinya itu kan semua juga pada punya stadion gitu. Jadi kalau Liga 2 nggak punya kecukupan modal untuk masuk ke Liga 1, ya secara finansial dia akan gugur dengan sendirinya. Nah, barrier yang lain, Liga 1 itu klub licensing itu kita haruskan. Liga 2 pun juga yang mau maju ini itu ada namanya National Club Licensing. Kemarin kita udah istilahnya diskusikan kepada klub Liga 2, ya kan. Nah ke depan mungkin Liga 3 juga harus ada implementasi ke sana, ya. Bahkan Liga dalam future 5 tahun ke depan Elite Pro Academy juga diharuskan untuk Liga 2. Mungkin nanti kalau ada petunjuk dari PSSI Liga 3 pun juga harus kita lakukan. Karena industri sepak bola itu harus ada grassroots, harus ada 5 aspek utama kaitannya dengan klub licensing tadi, ya, sehingga semua badan daripada klub-klub itu sama kuatnya, ya kan, nggak seperti yang sekarang ini. Begitu masuk, ya dikit lagi mau turun lagi gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.